Oh, ingat ya, ini pelajaran hidup adik-adik, yang dimakan itu makanan, dessert, tiramisu, pizza. Jangan temen sendiri lu makan. Oh, serem ya. Serem deh. Kamu makan apa? Pasti kamu iya. hitung kalori nih ya. Enggak, enak. Tapi setuju nggak sih Kak Fitri sama Melanie kalau namanya urusan jatuh hati, jatuh cinta itu kan nggak bisa milih. Jadi bisa tiba-tiba, "Hah, gue kok seneng banget sama dia, even ke stranger aja bisa yang kok tiba-tiba gue jatuh cinta sama dia ya." Kan gitu dong, karena kan nggak pakai peringatan lebih dulu dong kita Alah, suka. nggak bisa, itu nggak bisa digeneralisasi nggak sih Tapi Mbak? perlu Gitu waktu, ya? semua itu perlu waktu. Kalau semua kan indah ya di awal. Tadi akan pret pada Akan pret waktunya. pada waktunya. Makan pret. Kasih nafas aja dulu lah. Ya Jangan kan? buru-buru gitu Jangan ya? buru-buru. Ih, ya aku tuh mau komentar loh, ngomongin teman makan teman gitu ya. Bahaya ngenalin pacar ke orang satu circle, takut ditikung. Ya udah nggak mungkin kita nggak menyebutkan namanya Reza Arab. Itu kan kasus klasik pergaulan, iya kan? Orang bridesmaid-nya sekarang naik stratalnya jadi brides, Sorry, kan gua tuh nggak tahu deh. mau dikawin. Jadi bridesmaid-nya waktu dia nikah, Iya. sekarang dia propose ke Dilamar, bridesmaid-nya. dilamar. Iya, dilamar. Makanya Jadi kan kayak orang Maxim gitu, gue bridesmaid-nya Luna, Maxim ya sama Luna gitu. Nggak bagus banget lu kasih contohnya. Ya Maxim juga milih, ya sama tante. Oh. Kenapa sih contohnya Maxim doyannya yang muda, kenapa nggak Regi sama Ayu gitu? Oh itu berat. Yang sanggup gak handle Regi, hanya Ayu yang sanggup. Orangnya seru banget. Iya banget, iya betul. Ini kita kembali ke Reza Arab ya. Kita spill dulu momennya saat Reza akhirnya melamar Lula. Ini kan berita bahagia, jadi Lula boleh. Kamal. Ya Lula beda. Lula. Anak-anak 90-an kalau kita Lula Kamal. Itu Reza tangannya hitam sebelah ya? Enggak dong itu tato. Tato. Oh zebra kali dia. Tato satu badan gitu mahal loh, bisa satu motor itu. Reza kaya banget. Oh pantes. Dia pernah nge-givein orang berapa ya kan? Bener gak? Tau gak? Gift-nya kalau ngasih tuh orang tuh gila banget loh Oh Reza. iya pantes. Itu sama orang loh, gimana sama calon istri? Yeah. Mau dong jadi Lula? Iyalah. Baru ngomongin perceraian. Oh iya, tapi kalian pernah nggak sih punya pengalaman gitu terjebak dalam situasi nggak enak ini atau menyaksikan teman makan teman gitu sebagaimana bukan kasus lah ya, ceritanya Reza tadi sama Lula. Pernah nggak Mel? Pernah Gue nggak? boleh skip dari topik ini. Bener. Aku sampai ngeliat kamu, kayaknya kita susah komen ya kalau masalah. Oh iya, berarti pernah. Enggak, Pernah tahu. Berapa tahun temen di RT gue, iya. Itu ya temen RT namanya kan ada Karang Taruna, ya ada begitu-begitu. Nah, oke, pertanyaan gue adalah, kan itu pasti kita sebagai sahabat perang batin ya. Aduh gue harus ingetin gak ya temen gue, jangan makan temen sendiri say gitu. Atau diem aja deh gitu, itu urusan dia sebagai manusia dewasa. Kalau Apa yang kalian lakukan? Aku tuh paling pantang menasehati orang yang jatuh cinta. Oh, percuma ya Mbak, Percuma. kayak buang garam ke laut ya? Ya udah diemin aja. Kalau balik lagi ke takdir ya. Kalau memang itu udah takdir hidupnya seperti itu ya udah. Pantang enggak berteman dengan mantannya temen? Pacaran sama mantan teman kita. Iya, kita Kita mulai dari gini ya. temenan dulu. Misalnya aku pacaran sama pacar teman aku Iya. gitu. Iya enggak lah. Mau lo? Nah banyak laki-laki ke gym aja dapet kan. Iya. Gue demen nih komentarnya. Say, Iya, laki-laki itu banyak gitu. Iya, kenapa Perluas pergaulan lu. Kenapa harus makan bekas temen sih gitu ya? Iya. Janganlah. Berarti tipenya Kak Fitri sama Melanie adalah you guys value friendship more than just Betul. romance atau thrill in life. Iya karena buat aku temen itu jadi saudara sih. Aku nggak mau rusak persaudaraannya gara-gara Bener laki-laki ya, doang. temen jadi gitu. saudara, kalau gue ada acara gue minjem tas lu ya. Boleh dong. Ini mau minjem yang sepatu mana? lu ya. Bener boleh. Fitri. Sepatu sama anak gede lu ya. Boleh. Kak Fitri, aduh, nggak belajar dari pengalaman yang lalu minjem-minjemin. Minum dulu yuk, minum. Emang aduh Gue episodenya emang enak beneran banget. minjem. Aku jadi bingung sekarang apakah stok laki-laki sedikit? Semakin sedikit, kenapa orang mengambil bekas orang? Banyak say, tapi yang quality tuh dikit. Aduh maaf nih, aku nggak kuat Apa membendung sih, rasa Neng? penasaran aku. Aku mau nanya sama Kak Fitri, kalau apa yang suka kita saksikan di sosial media, perseteruan Kak Fitri itu real atau enggak? Lebih dari real itu sih. Itu lebih dari Lebih dari real. Ada kata-kata di atas nyata itu.
Oh, Mahanyata. Mahanyata itu. Oh. Aku nggak suka gimmick-gimmick, nggak suka kalau settingan gitu. Kalau misalnya aku kecewa, marah ya sudah, marah aja. Oke, ini maaf aku bertanya mewakili kacamata pemirsa gitu ya Kak Fitri ya. Hai gitu. Kamu kan udah dapet giliran, tinggal dia belum. Gue tuh soalnya penasaran Mel, maksudnya kok nggak selesai-selesai ya Kak gitu? Sebetulnya kalau aku mah maunya selesai ya. Cuman kan lagi-lagi tadi kan media sosial, aku mencoba untuk ya sudahlah gitu, mau sampai kapan misalnya perseteruan ini. Tapi kan ya namanya mungkin aku juga nggak bisa melarang untuk dia diem gitu. Apalagi sekarang lagi ada masalah kan gitu. Kadang-kadang suka nemu nih apakah itu memang adminnya atau dia sendiri yang memainkan sosmednya suka komen gitu loh. Suka komen yang nyenggol aku lagi gitu. Itulah sekarang kan aku tuh dalam mood ini yang kalau aku diusik, aku tuh akan balas sampai aku puas gitu. Aku mirroring perbuatan dia. Kan dulu kalau misalnya dia disenggol sama orang, dia akan balas sampai puas. Nah, sekarang itu aku take over. Biar dia tahu rasanya bagaimana sih orang dibully, didoxing itu gimana. Jadi aku memberikan contoh sebetulnya ke para pengguna sosmed, kalau kita dibully, kalau kita didoxing itu nggak boleh juga diem. Karena kita tuh kayak sakit sendiri kan. Itu aku udah jalanin, aku diem aja, aku dibilangin apa, aku diem aja, udahlah nanti kita sama ternyata nggak gitu. Ternyata buat aku oke, tapi buat orang-orang di sekeliling aku nggak oke. Anak aku apa kok kayaknya aku ini kayak nggak punya nyali gitu loh. Ternyata dengan diamnya aku itu yang paling penting adalah aku tidak memberikan contoh baik buat anakku. Jadi besok kalau kamu dibully udah ikutin mami aja deh, diem. Nah, kan aku nggak mau kalau anak aku mengambil jalan yang aku nggak suka gitu. Apalagi anak aku kan jauh sama aku, ada di Kanada. Begitu aku lawan balik, jedar, oh dia This is bangga. how to do it. Gitu. Yes. My mom My got mom. nerve. Nah, Ya, ya. oke, kita mau kasih lihat juga ya kepada pemirsa di sini ada beberapa poin seperti yang dijawab dan juga dijelaskan sama Kak Fitri di spill 1. Aku tanggapi itu ya. Apa yang dia katakan mengenai skincare. Kenapa aku melindungi UMKM atau bisnis lokal? Karena apa yang semua orang ini lakukan di dunia maya melanggar aturan. Itu kata kepala BPOM. Kalau dibiarkan, kalau nggak ada yang ngingetin, udah nih kalian berbisnislah dengan cara yang benar, saling menyemangati, rezeki nggak akan ketuker kok, gitu kan. Akhirnya kejahatan kecil itu kan akan meningkat. Inilah yang dilakukan oleh si terpidana sekarang kan. Akhirnya dia mengambil momen ini untuk apa? Untuk memeras. Itu kata Pak Hakim kan, dengan kelemahan-kelemahan ketakutan orang-orang skincare ini, sekarang apa himbauan aku di sosmed ini bener nggak? Kalau dia dengar kan dia nggak akan ada di penjara. Kalau orang-orang di sekelilingnya juga mengerti, oh udah ini berbisnis dengan baik. Kalau misalnya yang ini penjualannya lagi turun, cari bagaimana caranya biar naik lagi, bukan dengan menghajar untuk menghancurkan semua. Sehingga ada beberapa brand yang ingin menguasai, nggak akan, penduduk Indonesia ini banyak banget, nggak akan cukup juga 1, 2, 3, 10 brand apa ya nggak akan cukup untuk mencukupi kebutuhan skincare di Indonesia. Balik lagi ke sini kalau dia mengerti dan tahu end up-nya itu dia ada di mana. Sekarang di mana dia? Di Hotel Rodeo. Nah, ya udah, tapi ini mungkin Tuhan membawa ke jalan seperti itu karena aku tuh balik lagi apapun yang aku lakukan, aku mau dibilang Mita Bayun kayak whatever lah, aku nggak peduli. Tapi pada saat kejadian ini sebelum ada apa-apa, aku sudah ngomong sama sahabatnya, bisa nggak kalian itu baik-baik aja. Tapi kan malah nantangin kan. Jadi sebetulnya Kak Fitri itu dalam berteman tipenya teman support teman, bukan teman jatohin teman atau teman makan teman gitu ya. Karena rezeki nggak akan ketukar nih. Ini udah punya, nih kue ini punya aku ya. Udah mah nanti mau di kemana-manain pun baliknya akan ke depan muka aku kan. Oh rezeki nggak ketukar. Berarti Kak Fitri nggak akan kapok ya kalau aku misalnya aku mau pinjem baju kayak Melanie gitu masih dipinjemin dong ya, nggak kapok ya. Pinjem banda lu. Iya, tas gitu Mel ya. Oke, Kita spill video berikutnya. Apa nih video berikutnya? video berikutnya? NM ini mengaku kalau apa yang ada di badannya diajarin sama
Fitri Sahuter, kita spill. Pertanyaannya sekarang, Pertanyaannya, pertanyaan aku tuh gini, kan kita menyaksikan kalau dulu tuh sahabat banget, terus Iya. sekarang jadi tidak seindah kala itu Iya. gitu ya. Aku cuma pengen tahu, jadi Kak Fitri trauma nggak sih akhirnya Enggak. dalam berteman sekarang ini? Kita ke fashion dulu ya, karena ada Karen ini dulu pertama aku kenal memang pas kebetulan memang Karen tuh lagi ngedandanin lah ya, ngedandanin. Terus aku ingat banget satu hari dia diundang Karen nih, ulang tahun atau apa aku lupa. Dan dia nggak bisa ke undangan itu karena dia nggak pede. Nah itu aku baru tahu. Ya, karena dia nggak pede, terus ya udah kamu mau gimana gini, aku dandanin tuh. Makanya aku inget banget kenapa ada kamu ini, itulah awal mula aku itu kasihan sama dia kalau dia sebagai public figure dan waktu itu baru-baru main sama aku nggak pede gitu kan. Maka itu pertama kali itu aku dandanin dia itu pas ke acara ulang tahun kamu. Yang aku pinjemin Yang Kak Fitri. tas, ya. Adalah ulang tahun gue, jadi waktu itu di rumahnya sahabat gue Melanie Kartadinata, gue buat acara ulang tahun di situ. Oh itu yang lu dikasih duit di kaleng ya? Yang gue dikasih duit di kaleng, jadi dia kasih hadiah datang duit di kaleng. Kalau tahu inget sih? Ingat karena gue sirik. Iya. Dan gue tuh baru sadar karena Kak Fitri pernah ngetekin ada satu, nggak ngerti lah Kak Fitri kasih tahu lemarinya dia, ada satu tas kremesnya Kak Fitri yang Ren lo masih inget gak ini dipakai ke acara ulang tahun lo? Itu dia ngetekin ke gue. Gue yang, oh iya? Gitu. Ya ini aku bukan ngebangkit Iya, ya, tapi iya. karena ini aku harus meluruskan. Kalaupun misalnya dia follow apa kata netizen kan dia ngikutin, aku nggak masalah sebetulnya. Cuman maksud aku nggak usah juga dia kayak sejelek-jeleknya aku di mata dia, aku ada baiknya loh. Gitu. Iya. Ya, untuk memberikan minimal waktu dia pertama kali berteman aku memberikan kepercayaan diri untuk dia tampil, Iya. untuk dia dihargai, untuk dia lebih apa ya, lebih punya harga menurut aku saat itu Karen ya. Mohon maaf nih ya kalau salah. Dan ini kan diakui oleh dia ya. Jadi jangan bagaimana, aku sih nggak masalah kalau misalnya aku, oh dia miskin ya, aku nggak masalah kan, aku selamat dari orang minta-minta, misalnya dari pajak, aku nggak masalah kalau begitu. Tapi yang aku kepengen itu memberikan lagi-lagi pelajaran ke netizen ini, bully itu nggak baik gitu. Itu poinnya itu, bully itu nggak baik. Aku dibully apapun mental aku tuh kuat. Aku tuh kuat banget Karen gitu. Oh jadi Tapi menjawab pertanyaanku, rasa penasaranku yang tadi, Kak Fitri itu secara mental tidak terpengaruhi ya? enggak. Hebat ya lu Kak. Enggak. Kalau pengaruh aku nggak duduk di sini sama kalian. Ya siapa yang di story sama dia sekali orang tuh udah gimana kan. Tapi karena aku juga tahu deket dan aku tahu bagaimana emosional dan mental dia, sebetulnya mental dia itu nggak sekuat orang pikir gitu. Makanya kalau aku bales gini dia pasti sakit hati juga. Oke. Dan dengan tujuan sudah kalau nanti dia bisa menghirup udara bebas, bermain sosmed lagi, pakailah dengan benar. Tapi Kak, ini penasaran dari para netizen dan juga kita lah ya. Kan pada akhirnya kita maunya doa terbaik, semuanya damai, ya nggak sih? Karena makin lama makin tua nih kita. Perseteruan itu pasti tidak jadi enak. Kalau kesempatan Tuhan memberikan waktu buat Kak Fitri dan NM ini bertemu dan saling memaafkan, apakah Kak Fitri masih membukakan pintu maaf itu? Sebelum kamu ngomong begitu aku selalu maafin Karen. Aku selalu maafkan karena kita hidup mau ngapain sih? Ya kalau kayak aku itu udah nggak punya lagi rasa marah, dendam gitu, nggak punya sebetulnya. Tapi aku nggak bisa lagi diem kalau misalnya di medsos aku di-mention. Kalau sama pendukung-pendukungnya tentu aku nggak akan Maksud aku ladenin. buat nanti nih. Buat nanti, tapi kalau dianya masih terus menciptakan bara-bara untuk aku marah, kan aku juga manusia biasa gitu. Itu aku Jadi, tentu akan memaafkan.